Oke, terima kasih kepada semua subscriber dan viewers saya. Kembali lagi bersama saya di SPS Design. Oke, kali ini kita akan belajar tentang software AutoCAD 2017 untuk memahami bagaimana basic penggambaran di AutoCAD 2017. Oke, yang pertama, langsung saja kita buka softwarenya. Nah, saya di sini memakai AutoCAD 2017 yang 64 bit versinya yang saya crack ya. Bagi semua yang tidak tahu bagaimana cara installnya, bagaimana cara cracknya, bisa di request tutorialnya agar nanti kita buatkan. Oke, yang pertama ini adalah reset dokumen yang sebelumnya kita buka di AutoCAD 2017. Nah, untuk ini, untuk starting lembar kerja dan template-nya, ini untuk open file yang sudah pernah kita simpan. Nah, saya kira yang sering kita pakai di sini adalah ini yang pernah kita buat di lembar kerja kita, dan kita mulai untuk membuka lembarannya. Nah, untuk kalian yang tidak tahu apa itu AutoCAD, AutoCAD adalah sebuah aplikasi untuk menggambar dua dimensi dan membuat lembaran kerja. Jadi di sini banyak juga yang menggunakan untuk teknik ya, untuk gambar teknik. Oke, inilah tampilan pertama dari AutoCAD 2017. Nah, di sini ada gridnya ya. Jika tidak ingin menggunakan grid tersebut, kita pergi ke bawah, kita cari yang ada tulisan model, dan ini ada display drawing grid. Kita matikan atau dengan tekan tombol F7 ya. Nah, setelah kita matikan, kita seperti menggambar di kertas tidak ada garis-garisnya. Namun karena saya sering menggunakan garisnya dan saya suka menggunakan grid di AutoCAD sebagai panduan, maka saya mengaktifkannya. Oke, itu untuk yang awal. Nah, kita perlu mengenali toolbar-toolbar yang ada di sini. Misalnya begini, apa layer. Nah, layer yang dimaksud di sini di AutoCAD adalah ya dimana kita bisa mengubah ciri-ciri objek yang sedang kita gambar, atau ciri-ciri garis misalnya yang sedang kita buat di AutoCAD. Nah, itu untuk layar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penting settingan awal untuk AutoCAD 2017. Nah, kalau saya sendiri, yang pertama saya tentukan dalam membuat gambar kerja di AutoCAD 2017 atau AutoCAD versi berapapun itu, saya selalu membuat layer properties, menata layer properties terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa kita harus menata layer properties terlebih dahulu? Karena nanti ini sangat berpengaruh ketika kita mencetak hasil kerja kita. Oke, apakah layer properties itu? Layer properties ini adalah layar untuk menandai atau membuat objek, atau memunculkan objek atau nama bidang yang sedang kita gambar nanti. Nama garis, ketebalan garis, dan warnanya. Bang, apakah bisa tanpa layar? Sebenarnya bisa-bisa saja. Cuma nanti kita akan bermasalah di saat mencetak hasil kerja. Masalahnya apa? Terkadang gambar yang kita cetak itu hasil garisnya tidak lebih rapi. Nanti di akhir kita tunjukkan apa dan bagaimana perbedaannya. Oke? Untuk menambahkan layer seperti tadi, kita klik layer properties ya. Nah, di sini kita klik kanan di ini ya, yang kosong, kita klik kanan, kemudian new layer. Nah, setelah muncul new layer, kita buat nama layernya. Misalnya, jika saya ingin menggambar sebuah denah rumah,
pasti saya akan butuhkan itu penggambaran kolom, penggambaran dinding, dan penggambaran jendela, dan penggambaran pintu, dan garis tipis misalnya ya. Oke, kita buat dulu komponen yang tiga itu. Nah, di sini saya buat kolom. Oke, nah yang perlu kita perhatikan, pastikan ini notif lampunya menyala dan ini terbuka kuncinya. Nah, di sini kita harus mengubah warnanya. Nah, perlu diperhatikan di paling atas ada juga warna putih dan 0 dengan bahasa di sini depth point. Depth point itu artinya nanti dia tidak akan terprint ketika kita memprint lembaran kerja kita. Oke, langsung saja kita ubah warnanya. Nah, di sini kita bisa menentukan warna terserah dan sesuka kita. Nah, kalau saya sendiri saya coba ambil merah. Nah, dia tidak mau berganti. Kenapa? Nah, di sini ada yang harus kita setting. Kenapa dia tidak mau berganti ke merah? Nah, settingannya apa? Kita harus mencoba. Nah, mungkin dia ke warna lain akan begitu. Nah, karena awal tadi sudah bisa. Namun jika tidak bisa, kita harus mengulangnya kembali sampai layar tersebut berganti warna ya. Oke, kemudian saya balikkan ke yang merah. Oke, nah di sini depth point kita harus mengubah. Nah, kita harus mengubah apa yang kita ubah. Nah, disinilah kita tentukan ketebalan garis yang akan kita gambar. Ketebalan garis itu kira-kira maksudnya bagaimana kita menggambar dengan pensil 2B, 3B, 4B, sampai 8B. Yang pastinya ada perubahan ketebalan garis yang ditentukan oleh pensil jika kita menggambar dengan manual. Namun di AutoCAD itu sendiri itu sudah ditentukan. Memang kita bisa secara manual, namun ketika nanti kita menggambar secara manual, kita harus selalu ganti ukuran ketebalan garisnya. Jadi kalau menurut saya terlalu repot ya. Oke, langsung kita aktifkan di 0,30 mili. Saya ambil itu ketebalan garis untuk kolom biasanya ya. Untuk kolom. Oh, ternyata namanya kurang. Nah, kita edit namanya nih, rename layar filter. Oke ya, ini rename layar kolom. Oke, ketik saja langsung kolom. Nah, sudah. Oke, untuk layar pertama sudah selesai. Nah, ini perlu dipahami ketika tercentang di sini. Pada saat itu pula layar di AutoCAD itu yang sedang kita gunakan adalah kolom. Oke. Untuk menambahnya kita new layer, lalu kita ganti namanya menjadi dinding misalnya ya, dinding. Lalu kita ganti warnanya menjadi biru. Nah, kalau ini terserah sih ya. Lalu kita ganti ini menjadi 0,15. 0,15 atau 0,13 atau 0,9 terserah. Tapi kalau saya sendiri saya buat biasanya 0,13 dan saya oke. Nah, di sini sudah kelihatan. Namun di sini kan dia tidak checklist. Lalu kita tambahkan lagi new layer. Lalu kita ganti namanya menjadi garis tipis. Nah, garis tipis ini nanti sebagai pembantu ya. Untuk garis bantu atau garis-garis halus. Kita ganti warnanya menjadi warna kuning misalnya ya. Oke, dan ini namanya sudah garis tipis, kita buat ke garis yang paling tipis di 0,05. Oke. Nah, sudah berganti. Lalu kita new layer lagi sebagai bata. Nah, di sini nanti ketika kita membuat sebuah bata atau notasi bata di gambar kita, berarti kita harus menggunakan layer ini. Oke. Nah, warnanya saya ganti menjadi nih. Warna apa ini ya? Oke. Lalu kita ganti menjadi 9, 0,009 di batanya. Oke. Nah, saya kira cukup untuk ini dulu ya.
untuk membuat sebuah denah rumah. Kolom sudah ada, dinding sudah ada, garis tipis, bata. Nanti bisa kita tambahkan untuk pembuatan notasi kusen atau pintu dengan ketebalan garis yang sama. Nah, di sini yang pertama kita aktifkan dulu kolomnya ya. Sudah aktif kolomnya, lalu kita close. Nah, untuk membuat kolom pertama, kita bisa masuk ke sini ya, rectangle, lalu di sini. Dah, itu cara pertama. Namun kalau cara cepatnya perlu diketahui ya, untuk yang mau belajar AutoCAD 2 dimensi atau 3 dimensi, yang harus paling kita pahami itu adalah shortcut di keyboard. Nah, kita harus paham dulu shortcut di keyboard. Kenapa? Agar kita lebih cepat cara kerjanya. Jadi kita harus hafal. Misalnya kalau rectangle di sini kita harus cari di sini. Nah, kita harus ketik di keyboard REC. Dah. Nah, untuk pengaktifannya sudah begini. Nah, kita menyuruh menjalankan rectangle. Jadi setelah itu kita enter. Nah, perlu diketahui juga enter dan spasi ketika menjalankan perintah di AutoCAD sama fungsinya. Nah, ketika kita tekan misalnya enter, nah ini tinggal klik. Oke. Namun REC lalu kita tekan spasi. Nah, sama saja, tinggal menarik ya. Terserah kita di mana dulu, bebaskan aja dulu. Nah, setelah ini kan sudah muncul ukurannya. Di sampingnya ini kan yang bergeser yang 4. Nah ini sudah muncul. Untuk memasukkan ukuran sebuah kolom, nah kita tekan REC. Nah, ketika dia muncul begini, kita tahan, jangan lepas, klik sekali tadi, tahan, lalu masukkan ukurannya. Misalnya kalau kolom praktis untuk sebuah rumah itu 15 cm kali 15 cm. Lalu karena ini ukurannya meter ya, kita klik 0, kita ketik 0,15, artinya 0,15 meter. Nah, untuk membuat ukuran karena kan ini persegi lah gitu kan. Untuk memindahkan ukuran, nah kita sama-sama lihat yang minus 22 membuat ukurannya 0,15 kali 0,15, berarti harus kita ketikkan di keyboard kita 0,15, 0,15. Nah, setelah itu 0,15, 0,15 lalu enter atau spasi. Nah, kenapa ini kecil kali? Karena zoomnya memang besar kali ya. Jadi ini dia ya. Nah, inilah 0,15. 0,15 kali 0,15 kolom praktis untuk rumah ya. Jadi bagaimana cara melihat bahwasanya itu betul yang kita buat? Ketik DLI ya, atau Dimension Linear. DLI, kita enter. Lalu kita klik pinggir ya. Lalu klik pinggirnya yang satu lagi. Kemudian tarik ke atas atau ke bawah, terserah kita. Nah, di sini dia sudah 0,15. Nah, karena kebetulan 2 di belakang koma. Ya. Jadi sudah kelihatan 0,15 ya. Kita hapus saja. Untuk menghapus sebuah objek di sini tinggal tekan tinggal pilih objek yang mau dihapus, pilih ya. Sampai nyala birunya pilih, tekan E lalu enter. Nah, kira-kira begitu. Jadi di shortcut tadi jangan lupa ya, tekan E, tekan REC, tekan DLI. Nah, lalu bagaimana cara mengcopy atau membuat misalnya rumah kita 6 kali atau 4, membuat sebuah kamar contohnya ya, 4 kali 5. Nah, ini untuk kamar sultan 4 kali 5. Jadi kita klik ini, kita pilih objek 15 kali 15 tadi, kita pilih untuk mengcopy objek ini ke 5 meter atau ke 4 meter, tekan CO
enter. Itu untuk mengcopy atau perintah copy di AutoCAD 2017 dan AutoCAD versi berapapun itu di CO. CO untuk mengcopy CO, klik dari sudut mana kita akan mengkopinya. Nah, kalau saya biasanya dari asnya ya, dari tengah. Lalu setelah kelihatan ini segitiganya, berarti dia sedang berada pas di tengah. Kita klik, kita seret kemana dia akan kita copy. Nah, misalnya ke sini atau ke sini. Nah, jangan dulu masukkan ukurannya. Nah, setelah kita menentukan arah pengkopiannya, misalnya saya ke kanan, sudah. Nah, tahan di situ dulu, baru ketik 5. Nah, untuk apa diketik 5? Artinya itu kita akan mengkopinya atau membuat ukurannya sejauh 5 meter ya. Lalu kita ketik 5. Nah, ini artinya 5 meter. Lalu spasi atau enter. Enter. Nah, lalu kemana dia? Nah, dia sudah di sini. Jika ingin kita mengcopy lagi misalnya, masih mau menambah garisnya, masih mau menambah misalnya di sini ya. Masih mau menambah misalnya ada 5 meter lagi kos-kosan ini ya, kita buat langsung 5 tambah 5 berarti 10, ketik langsung 10 baru enter. Nah, salah bos. Nah, yang pertama kita perhatikan, nah di situ tadi ada kesalahan yang perlu kita perhatikan. Cari di kolom tersebut apakah dia sudah rata. Nah, ini apakah rata? Pas. Nah, ini pas. Kalau misalnya dia turun ke bawah misalnya gini ya. Dia turun ke bawah gini. Nah, gini. Dia bebas ya. Kadang kita melakukan pengkopian kayak gini jadi kan tidak pas dia. Nah, untuk mempaskan menarik garis lurus, kita tekan ini ortho mode. Kenapa? Agar garis yang kita buat selalu lurus. Nah, misalnya begini. Ini tidak mungkin bengkok di sini. Pasti kalau kita klik di sini, kursor di sini, dia akan selalu tegak lurus. Contoh, ini saya klik di sini. Nah, dia langsung ikut ke sini lagi. Jadi dia sudah tegak lurus. Itu untuk ortho mode. Namun jika misalnya di sini ada salah satu objek, nah misalnya di sini, lalu akan kita tarik dari sini ke sini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, kita bisa aja dengan menggunakan ortho. Tapi harus ada objek pendukung di sini ya. Harus menyambung lah istilahnya. Nah, ini bisa. Namun jika tidak ada ini, jika objek yang itu kita hapus, misalnya kita tarik ke sini, nah ke sini, ini tidak akan bisa. Dia akan langsung lurus. Jadi kita jika menyambung baru dia bisa mereng begini ya. Nah, untuk menjalankan perintah kita sebelumnya, misalnya line. Nah, kita buat line, dah. Kita klik di sudut atau dari mana, misalnya ini mau menyambung line, kita klik. Kalau panjangnya bebas, ya kita tinggal tarik. Namun kalau menentukan ukurannya, sama dengan yang tadi, klik dulu L di keyboard, enter, baru klik di sudut yang mau kita sambung, klik, tarik ke arah mana juga mau kita sambung, tarik arahnya dulu, tentukan arahnya, apakah dia ke bawah, ke samping, atau ke atas, atau ke samping kanan. Nah, saya coba ke atas. Setelah dia mengarah ke atas, baru masukkan ukurannya, misalnya 1,5, 1,5. Nah, misalnya kalian tidak bisa menggunakan titik, bisa aja perintah di software kalian itu atau di komputer kalian itu menggunakan koma. Jadi coba-coba aja ya. Kadang saya pernah juga menemui titik ini berganti koma fungsinya, fungsi koma berganti titik. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, oke, setelah kita menentukan 1,5, lalu kita enter. Nah, sudah menyambung garis. Oke. Nah, kita tentukan yang ini tadi untuk mengcopy objek. Ini kita hapus dulu ya. Selaku garis bantu tadi kita cek apakah dia sudah benar-benar lurus. Oke, kita hapus. Nah,
setelah kita hapus, ini kita pilih semua CO ya. CO tadi fungsinya untuk mengcopy, CO enter. Nah, dari sudut asnya jangan dari sudut as yang ini ya, karena kita mau copy ke atas atau ke bawah dari sudut asnya ini. Nah, kita naikkan ke atas, kita buat ukurannya misalnya 6, kita buat ukurannya misalnya 6 meter. 6 enter. Nah, sudah bagaimana? Nah, sudah begini. Jadi inilah ukuran 5 kali 6 meter ya. 5 kali 6 meter sudah nampak untuk penitikan kolomnya. Lalu kita akan membuat garis dindingnya. Garis dinding yang ini ya. Garis dinding yang ini untuk membuat garis. Namun untuk garis dinding, nah kita misalkan bata ketebalan dinding itu sekitar 15 cm. Lalu bagaimana cara membuatnya agar langsung dia dua garisnya gini ya. Oke, yang pertama kita cek dulu ml-nya. ml multiline. ml enter. Nah, kita ketik di sini di asnya juga ya. Lalu kita tarik. Nah, di sini kan besar nih ya. Besar kali garisnya tidak sesuai. Bagaimana cara mengubahnya agar sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kita perlu baca yang ini nih ya. Specific point or justification scale style. Oke, kita ketik J, justification. J enter. Oh, tidak ya, salah. Jadi kita untuk menentukan besarnya tadi kita ketik ml di sini, dia terlalu besar. Mengubah ketebalan ml itu begini ya. Oke, begini Pak. Nah, ini di sini kita harus hati-hati. Jadi ml enter. Kemudian nah di sini ada perintah di sini ya. Kita ketik justification J enter. Nah, kemudian kita menentukan di mana kita akan menentukan ininya ya. Apakah di tengah-tengah? Nah, misalnya di nanti berarti di pinggir ini sama di pinggir ini. Karena mau kita buat di tengah-tengah, kita klik zero ya. Artinya di titik 0. Z enter. Lalu kemudian kita tentukan skalanya. Skalanya itu artinya seberapa besar ini. Nah, karena dinding kolom kita tadi 0,15 cm. Nah, segitu juga lah ketebalan garisnya untuk dindingnya kita buat karena ini kolom praktis ya. Oke, kemudian kita klik SC untuk menentukan skala. Enter, baru kita buat. Nah, di sini sudah kelihatan ukurannya ya. Nah, ini ya. Kelihatan ukurannya. Kemudian kita buat 0,15. Lalu kita enter. Oke. Nah, kita coba dulu masukkan ya multiline-nya. Apakah sudah masuk? Nah, sudah sama besarnya ya. Nah, itulah cara mengubah ukuran multiline di AutoCAD. Nah, ketika sudah sama, kita ketik enter. Untuk mengaktifkan perintah multiline tadi, enter lagi. Kita cari midpoint-nya. Lalu kemudian kita tentukan di sini di midpoint berikutnya. Nah, kita klik, lalu enter lagi agar dia terpotong garisnya. Lalu kita jalankan perintah sebelumnya dengan cara enter lagi. Lalu kita tarik begini. Kita klik, lalu kita enter. Kemudian kita enter lagi. Lalu kita sambungkan. Kenapa terlalu banyak enter? Karena di sini kita untuk memutus garis seperti ini kita enter dan untuk menjalankan perintah sebelumnya. Nah, di sini kan ini untuk garis dinding, lalu ini untuk kolom. Nah, lalu bagaimana untuk mengaktifkan kolom yang sudah kita mengaktifkan garis dinding yang sudah kita buat tadi? Kita tinggal pilih objek yang mau kita pilih menjadi bagian dari dinding ya. Lalu kita cari di sini. Nah, di sini ya. Jika kita ingin mengubah layarnya, misalnya mengubah ketebalan ukurannya, kita klik 2 kali di sini. Udah, untuk membukanya kembali. Namun jika kita hanya ingin memasukkan ini ya, menjadi garis dinding, kita klik itu, kita cari di sini. Ya, ada yang dinding, kemudian kita klik. Nah, otomatis dia sudah masuk ke
layer dinding. Nah, sudah berubah warnanya ya. Oke. Nah, kira-kira begitu untuk mengubah garis di sini. Nah, untuk membuat ukurannya, kita klik DLI, dimension layer. Oke, kita klik ukurannya. Nah, di sini kelihatan kan 6 meter. Nah, untuk ini sudah nyata dia menjadi 6 meter ya. Karena ini terlalu banyak 4 di belakang koma. Nanti tutorial selanjutnya kita akan tentukan bagaimana cara mengatur ini ya, mengubah ini, mempercantik di sini yang secara otomatis. Lalu kita tentukan ukurannya ini. Nanti tadi kita membuat 4 meter ya. Lalu kita buat enter. Di sini kita buat 4 meter. Apakah dia betul 4 meter? Oh, 5 meter kita buat tadi ya. Nah, di sini dia muncul 5 meter. Berarti ukuran yang kita pasang tadi itu sudah pas, ya. Oke. Lalu bagaimana cara membuat pintu atau jendela di sini, di ruangan ini gitu ya. Nah, untuk membuat pintu dan jendela, pertama kita tentukan dulu pintu yang akan kita gunakan itu sebesar apa. Artinya ukurannya berapa? Apakah 1 meter, 90, 1 meter 20, 60 kali 2 gitu ya. Yang pertama kita tentukan ukuran kusen. Kusen untuk penahan pintu ya. Saya harap pahamlah tentang apa itu namanya kusen. Lalu kita klik REC lagi. Oke. Lalu kita klik di sini, tahan. Lalu kita um, harus tahu ketebalan dinding itu 15 cm, berarti ketebalan kosennya atau lebar kosennya itu harus pastinya 15 cm agar sesuai dengan dinding. Oke. Kita klik 0,15 cm dan biasanya itu 5 cm untuk ketebalan kusennya, 5 cm ya untuk tebal kusennya. Untuk lebar kusennya 15 cm mengikuti dinding, namun untuk tebalnya 5 cm, berarti kita klik koma 0,05. Oke, baru kita enter. Nah, tidak apa-apa ya, jika pun misalnya begini tidak apa-apa, kita tinggal putar. Nah, untuk memutar objek di sini ketik RO, rotate, enter. Lalu kemudian tentukan sudutnya, klik di sudut itu, lalu kemudian tentukan arahnya di mana, kemana akan diputar ya. Jadi RO, jadi pilih objek, lalu rotate RO di keyboard, lalu enter, lalu klik di sudut mana yang akan diputar. Lalu kita klik sudutnya misalnya ini, lalu tentukan arahnya. Oke ya. Lalu saya klik. Nah, untuk pintu yang kita gunakan di sini, karena kebetulan ini kamar lah kita ibaratkan, kita copy ini CO, kita pilih objeknya, lalu kita copy CO. Nah, di midpoint kita klik, lalu copy. Misalnya kita buat ukuran pintu itu 1 meter. Berarti ini harus kita buat 1,05 meter. Oke. Berarti 1 meter 5 cm. Nanti lihat aja perbedaannya ya. 1,05. Oke, 1,05. Lalu kita enter. Nah, kita cek ukurannya di DLI, enter. Kita cek ukurannya apakah dia sudah pas 1 meter. Nah, ini sudah pas lebar pintunya 1 meter ya. Jadi kenapa tadi dibuat 1,05? Kan ini kita copy dari as. Nah, ini kan ketebalannya 5. Lalu ketika kita copy 1 meter, nah pasti ini sisanya yang 0,25 atau 2,5 cm di sini, 2,5 cm di sini, pasti tercopy 2,5 cm di sini. Nah, memakan 5 ya. 0,5 cm. Jadi 5 cm-nya pasti nutup. Misalnya saya copy dulu CO, saya buat 1 meter. Karena lebar pintu kita 1 meter, 1 meter 1 ya, enter. Nah, di sini kita cek ukurannya berapa. Kalau kita misalnya masukkan ukurannya 1 meter,
Nah, jadi dia hilang 5 cm ya. 0,95 cm. Oke, jadi selalulah sisakan 5 sesuai dengan ketebalan yang ini. Lalu untuk membuat daun pintunya, kita bisa buat rectangle lagi, REC. Lalu kita klik dari sudut ini ke atas ya. Nah, ini kita lihat pada bagian yang paling panjang, kita lihat di sebelah kanan kita yang ukurannya berjalan, di mana yang mengikuti ukuran kita. Nah, misalnya ketika dia semakin panjang ke atas, berarti kita menentukan ukurannya. Jika dia ke atas ini, nanti yang ukuran 2,2235 ya, yang sebelah kanan. Tapi jika dia ke samping gini, yang akan naik, nah 2,66 yang sebelah kiri. Jadi kita tentukan dulu ke sebelah kiri. Berarti kita tentukan ketebalan pintunya. Ketebalan pintu itu biasa paling banyak 0,2,5 cm atau 2 cm sampai 3 cm gitulah ya. Jadi saya buat 0,025. Artinya 2,5 cm. Lalu untuk tinggi, untuk lebarnya ini ya, yang ke atas ini sudah kita tentukan tadi itu 1 meter. Lalu kemudian kita klik koma, baru 1, lalu enter. Nah di sini dia. Apakah dia betul 1 meter? Nah sudah ya. Berarti ketebalan pintu area pintunya sama ke sini udah pasti. Kenapa kita harus cek? Yang pasti sudut ini harus nutup ke sudut ini. Nah, kalau nanti pas pemasangan kuncinya pas ya, kalau di lapangan biar tidak salah-salah. Nah, jadi untuk membuat lintasan pintunya kita C, circle ya, circle, enter, ketik sudut ini ya, sudutnya, ketik klik di sini, endpoint, baru tarik ke ini, sudut ini. Ya, tarik ke sudutnya. Lalu kita cek apakah di sini pas dia di sudut. Lalu kita potong dulu objeknya yang tidak terpakai. TR, enter, enter. TR, enter. Lalu kita potong ya. Mungkin garisnya tidak berpotongan. Oh, sudah bisa. Jadi untuk memotong itu TR, enter ya. Nah, untuk melakukan mengembalikan perintah ke sebelumnya, misalnya TR, enter. Rupanya ini tidak jadi kita gunakan ya, tidak jadi. Untuk mengembalikannya tekan aja escape, ESC di keyboard ya. Nah, kita periksa sudutnya nih apakah sudah pas. Nah, dia belum pas. Tinggal tarik ke sudut ini ya. Nah, setelah sudah pas, ini kita cek dan dia sudah pas. Berarti ini adalah pintu. Nah, setelah kita menggambar pintu ini, kita perlu masukkan ke layar. Nah, kebetulan di sini belum ada tadi kita buat pintu. Kita masuk ke layar properties, lalu kita new layar, kita buat pintu. Nah, jadi pintu ini untuk garis semua pintu nantinya ya. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hijau misalnya. Lalu kita OK. Lalu ketebalannya menjadi 0,09. Lalu OK. Lalu kita close. Lalu kita pilih objeknya. Lalu kita pilih pintu. Nah, dia sudah menjadi pintu. Nah, ini kita buat di CO. Kita copy di sini ya. Di sudut apa ini ya, di sudut dinding. Nah, biasanya pintu kira-kira begini ya, pintu kamar. Lalu bagaimana untuk memotong garis ini? Bisa menggunakan perintah TR, trim, enter. Nah, bisa ya. Nah, bisa TR, enter, lalu kita trim. Jadi harus paham ya, TR, enter, lalu terpotong. Dah. Oke. Nah, misalnya ini berbeda ketinggian di sini. Untuk membuat pemisahnya, kita buat saja garis di sini atau garis patah-patah. Nah, garis patah-patah itu kita cek di sini, membuat garis patah-patah. Kita cek
Nah, ini ketebalan garis kita buat saja tipis ya, 0,05. Nah, kita cari. Nah, untuk di sini kan untuk settingan awalnya di sini tidak ada hadir garis patah-patah. Lalu kemudian bagaimana cara membuatnya? Di garis patah-patah ini kita order, lalu kemudian kita load, lalu kemudian kita cari garis patah-patah hidden ya, hidden 2 kali ya, yang ini, yang 5 kali, yang kecil ya. Oke. Lalu kemudian oke. Lalu kemudian kita cari apakah dia sudah muncul hiddennya. Nah, sudah muncul. Kita klik ini atau kita ini objek yang akan kita hidden. Jadi kita klik, kemudian kita cari hidden, kita buat hidden. Nah, dia sudah menjadi garis putus-putus. Nah, disinilah yang sering digunakan itu sebagai garis tipis. Nah, untuk itu kita tidak perlu ubah ininya tadi. Nah, ini misalnya kita melakukan manual ya. Jadi kita kalau sudah kita tentukan di layar, tinggal buat by layer di sini. Kita pilih ini, masuk ke layar. Nah, di mana di sini yang kita buat garis tipis? Oke, kita buat garis tipis. Nah, dia sudah menjadi garis tipis. Kira-kira begitu. Nah, untuk melihat perbedaan yang sudah kita buat di layar, nah ini kita ganti dulu menjadi garis tipis juga ya. Untuk ukuran-ukurannya menjadi garis tipis. Garis tipis. Nah, untuk mengecek, nah di sini ini pintu untuk mengecek apa sih fungsi dari layar-layar tersebut tadi mengenai tentang ketebalan garisnya. Kita coba Ctrl P atau percobaan print ya, Ctrl P. Nah, kita coba bebas saja dulu ya. Nah, kita coba bebas. Nah, nanti kita buatkan tutorialnya cara ngeprintnya bagaimana lagi. Nah, ini sudah kita klik. Nah, lalu kita lihat di preview. Oh, belum ya. Nah, di sini kita buat misalnya DWG itu PDF. Jadi kita harus pilih printnya dulu biar dia bisa membaca ya. Nah, setelah itu kita preview. Oh, tidak nampak ya. Kita green screen dulu, monokrom. Oke, sudah monokrom. Monokrom ini artinya untuk membuat hitam putih ya. Nah, di sini kelihatan ya ketebalan garisnya untuk kolom itu yang 0,30, untuk dinding 0, berapa tadi kita buat. Nah, ini untuk garis tipisnya. Nah, di sini ya kelihatan ketebalan garisnya. Nah, oke. Jadi di situ ketika misalnya begini, ketika kita menentukan ketebalan garisnya, dia akan kelihatan di ketika nanti kita ngeprint. Jadi hasil kerja kita rapi. Oke. Nah, kira-kira begitu untuk membuat tools sederhana atau kotak sederhana di AutoCAD untuk memahami perintah-perintah awalnya. Oke, saya kira sekian dulu yang bisa saya berbagi. Nanti kita akan lanjut tutorial berikut. Oke, sekian dan terima kasih. Saya mohon pamit dan undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa bagi yang mau komen atau langsung kita diskusi, silakan komen di komentar. Oke, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa share, subscribe, dan sukai YouTube kita ini agar saya semakin semangat membuat video-video untuk kalian semua, berbagi ilmu dan berbagi trik cara bekerja cepat dengan software-software. Oke, terima kasih.